Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 8. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun masih secara virtual dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan sebelumnya perlu saya perkenalkan, artinya memperkenalkan tentang materi kita pada pagi hari ini atau pada pertemuan pertama, bahwa di tahun ajaran ini untuk kelas 8 maka pelajaran bahasa Inggris akan diampu oleh saya sendiri. Mungkin ini berbeda dengan kelas 7 maupun kelas 9 yang diampu oleh Ustadzah Yesi sama Ustadzah Hidayanti. Jadi itu untuk informasi di awal ini. Kemudian di awal pertemuan ini perlu saya sampaikan bahwa keaktifan kalian nanti dalam mengikuti kegiatan kelas bahasa Inggris secara daring atau online akan menjadi hal yang sangat penting, dan itu akan menjadi penilaian dari saya tentang bagaimana kalian mengikuti kegiatan kelas bahasa Inggris ini dengan baik dan benar ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menanyakan sesuatu, baik itu melalui chat langsung maupun chat via aplikasi di kelas virtual maupun berbagai sumber lainnya, karena keaktifan kalian adalah wujud dari bagaimana kalian belajar dengan sungguh-sungguh selama masa pandemi ini. Dan harapannya semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan pembelajaran secara maksimal ya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada chapter pertama atau pertemuan awal ini akan kami sampaikan tentang materi asking atau offering help. Jadi saya cerita sedikit ya. Kalau di bahasa Inggris atau di negara Inggris sana memang ada sebuah habit atau kebiasaan menawarkan bantuan. Jadi sama juga dengan budaya kita sebagai seorang muslim. Jika kita mendapati saudara kita yang membutuhkan bantuan atau sekiranya itu mengalami kesulitan, maka kita atau orang yang tahu sudah selayaknya untuk menawarkan sebuah bantuan. Nah, dalam bahasa Inggris nanti kita akan mempelajari bagaimana kita menawarkan bantuan, terus kemudian bagaimana kita menerimanya, dan bagaimana juga kita misalkan menolak bantuan tersebut. Apakah boleh kita menolak bantuan? Nah, di sini kita sebagai media pembelajaran ya boleh saja, karena bisa jadi bantuan yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan, sehingga kita harus menolak bantuan tersebut. Ya, anak-anakku sekalian, ringan saja. Biasanya kalau kita ingin menawarkan bantuan kepada teman atau orang lain, kita biasanya menggunakan kata-kata sederhana mulai dari can I help you, atau could you please give me a hand, artinya memberikanku sebuah tangan. Itu artinya bukan memberikan tangan, tapi memberikan sebuah bantuan. Nah, di sini perlu adik-adikku sekalian pahami bahwa dalam ungkapan bahasa Inggris menawarkan bantuan itu dimulai dengan model auxiliary. Apa itu model auxiliary? Kita biasa mengenal model auxiliary ini dengan kata-kata can, might, could, would, will, dan beberapa kata yang lainnya ya. Jadi ini adalah contoh modal auxiliary yang itu lazim atau biasa digunakan untuk menawarkan bantuan. Jadi misalkan can you help me, nah, ada can di situ. Terus kemudian could you lend me some money, maukah kamu meminjami saya uang, atau seperti itu. Untuk apa? Kita meminta sebuah bantuan ataupun menawarkan, tapi di sini kita nanti fokus untuk meminta atau asking for help ya. Nah, selanjutnya ada beberapa juga contoh bagaimana kita merespon menerima yang dimaksud di sini, menerima atau menolaknya. Kalau menerima ini cenderung lebih mudah ya adik-adikku, jadi kita tinggal
bilang oke, ini yang paling populer, paling mudah, atau juga yes I can, atau ya saya bisa, atau oke no problem, ya tidak ada masalah. Nah kemudian kita kadang juga menolaknya bisa dengan kata-kata I'm sorry, atau sorry, atau mungkin you better manage it on your own. Artinya gini, kita menolak sesuatu harus memberikan sebuah alasannya. Jadi bisa jadi kita sebagai yang mau ditawari, misalkan could you help me, can you help me, bisakah kamu menolong saya, terus kemudian kebetulan tidak bisa menolong atau menolak, di sini menolak, bisa dijawab dengan I'm sorry, alasannya ada. Jadi misalkan I'm sorry, I will go to my home, misalkan saya harus segera pulang ke rumah, atau mungkin I'm sorry, I have to study bla 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 dan seterusnya, macam-macam. Jadi tidak hanya menolak I'm sorry atau I'm sorry I cannot help you, misalkan, itu menunjukkan ketidaksopanan. Jadi dalam berbahasa atau belajar bahasa Inggris pun juga ada nilai-nilai kesopanan di situ untuk adik-adikku semua. Jadi nanti dalam pembelajarannya ingat, dalam menerima atau menolak ada catatan-catatan sendiri ya tadi. Kalau menerima cenderung lebih mudah, kita tinggal oke atau yes I can dan seterusnya. Akan tetapi kalau menolak kita harus menjelaskan alasannya juga, dan tentu saja alasannya dalam bentuk yang sederhana. Jadi ini tidak terlalu sulit. Ya, ini sekedar penjelasan ringan di chapter pertama ini. Nanti untuk kegiatan selanjutnya bisa dilihat di kelas virtual yang nanti akan segera saya share ke kalian, dan nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan di situ dan berdiskusi bersama tentang materi ini. Ya, dari saya cukup sekian. Semoga nanti belajarnya bisa maksimal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.